Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 4 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 4 Januari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami' Aliyah Karawang, Jawa Barat dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema dari kitab Riyadhus Shalihin, Babu At-Taubah. Kita namakan bertaubatlah apapun dosa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema tentang taubat. Taubat adalah wazifatul umr. Taubat adalah tugas sepanjang hidup. Taubat tugas selama hayat masih dikandung badan. Dan inilah yang menjadikan tema ini penting. Kenapa taubat adalah tugas sepanjang umur?
Karena kita sebagai manusia, sealim apapun, sesoleh apapun, setingkat wali apapun, pasti melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di dalam diri kita sebab-sebab yang begitu banyak. Dengan sebab itu kita melakukan dosa, kesalahan, dan maksiat. Di antaranya, Allah menciptakan di dalam diri kita ada beberapa sifat, yang dengan sifat-sifat tersebut kita sering melakukan dosa, kesalahan, dan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat-sifat manusia, di antaranya surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Mengapa manusia dijadikan bersifat lemah, dan apa yang dimaksud dengan manusia itu lemah? Kalau kita baca beberapa tafsiran dari ahli tafsir, maka manusia adalah lemah. Kata Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, tamurul mar'atu baina yaday ar-rajul fala yastati'u an yamlika nafsahu illa an yaraha wa la yantafi'u biha. Seorang perempuan lewat di hadapan lelaki, dan lelaki tersebut lemah. Dia tidak bisa tidak melihat kepada perempuan tersebut, padahal tidak ada manfaat yang bisa dia ambil kecuali hanya sekedar melihat. Tidak ada manfaat yang bisa dia ambil kecuali hanya sekedar memanjakan matanya. Dan ini terjadi baik di dunia nyata atau di media sosial yang kita lakukan. Scroll, hanya sekedar melihat. Itulah lemahnya manusia, yang salah satu tafsirannya disebutkan oleh para ulama. Itu sikap lemahnya manusia, yang salah satu tafsirannya disebutkan oleh para ulama. Maka tidak heran sekelas seorang hafidh Quran 30 juz, kemudian belajar akidah yang benar, dibiasakan beribadah sesuai dengan sunnah, ketika berhadapan dengan syahwat wanita, maka dia sangat lemah, akhirnya berbuat dosa. Tidak heran mereka akhirnya berzina. Perempuan berhijab, hafal Al-Quran 30 juz, tergoda dengan laki-laki, lemah. Itulah yang menyebabkan akhirnya dia wajib bertobat. Kemudian di antara sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 9 sampai 10, dan ini yang banyak juga terjadi terutama di zaman sekarang. Surat Hud ayat 9 sampai 10. Wala in adzaqnal insana minna rahmah thumma naza'nahu innahu la ya'u summa naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Dan jika kami rasakan kepada manusia
nikmat, sehat, kaya, berkecukupan, nyaman hidup. Lalu kami ambil sebagian dari nikmat tersebut. Suatu saat dia sakit, suatu saat dia mungkin ekonominya nurun. Dan ini sedikit menyimpang dari tema, maka saya nasihatkan yang sudah mulai ekonominya membaik, asalnya mungkin cuma punya satu outlet, kemudian bertambah, nggak usah ikut-ikut podcast, nggak usah buat podcast cara jitu sukses. Belum sukses, masih merangkak ke atas. Belum. Nggak usah ceritain saya dulu pengalamannya begini, nggak usah. Setelah podcast, sanggup nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dia miskin kembali? Sanggup? Nggak usah. Ujub ya akhi, ujub. Pantas memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun muhlikat, 3 yang membinasakan manusia. Salah satunya i'jabul mar'i binafsi, merasa bangga dengan dirinya, dan itu sifat manusia. Itu menyimpang dari teman. Nah, ada orang diberi nikmat, kemudian naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut sebagiannya saja. Apa yang terjadi padanya? La ya'usun kafur, putus asa, kufur nikmat, nuduh Allah tidak adil, lupa nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Sebelum ini dia diberi nikmat luar biasa oleh Allah, kesehatan, harta benda, rumah megah, mobil mewah, keluarga sakinah mawaddah, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat manusia yaus kafur, putus asa dari rahmat Allah dan kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah dia rasakan sebelumnya. Lupa dia. Ini penyebab manusia dosa dan maksiat. Sebaliknya, wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Sebaliknya, kalau seandainya setelah sakit sehat, setelah miskin kaya, setelah melarat jadi sukses menurut dia, maka mulai timbul la farihun fakhur, terlalu congkak, sombong, ujub, lupa dengan itu semua pemberian Allah Taala. Maka saya pesan, ya, yang pengguna media sosial, para pengusaha yang mungkin mulai bangkit usahanya, nggak usah diceritakan, tidak usah diceritakan. Asalnya satu, misalkan jual makanan, buat makanan satu, kemudian jualan 3 bulan nggak laku, setengah tahun baru laku, kemudian banyak yang pesan. Kan sering, Anda melihat ini sering juga, ya, menceritakan. Ustaz itu kan baik, Ustaz, mungkin dia ingin bersyukur. Enggak ya, hatimu lemah. Lebih baik syukurmu hanya kepada Allah, enggak usah ditampil-tampilkan. Hati seseorang lemah, ya, la farihun fakhur, dengannya dia congkak, sombong, lupa daratan, kemudian tidak bersyukur kepada Allah, mengira pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua hasil usahanya, karena kepintarannya, karena kegigihannya, karena modalnya, karena tim kerjanya, karena lupa. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat manusia.
yang dengannya dia dosa dan maksiat, maka perlu taubat. Saya pernah punya kajian, judulnya waktu itu kajian barusan di Dammam di Arab Saudi, di sebuah Islamic Center Dammam. Judulnya penyemangat beribadah. Saya sebutkan tentang kiat-kiat agar semangat beribadah. Ada pertanyaan menarik, Ustaz. Seperti yang Ustaz sebutkan mustahil deh. Kayaknya kalau kita kerjakan itu kita jadi malaikat, Ustaz. Maksudnya masa kita nggak berdosa sama sekali? Maka saya katakan pasti berdosa. Tapi kan ada proses taubat dalam syariat Islam. Makanya saya katakan di awal tema, di awal kajian saya, at-taubatu wazifatul umur. Taubat tugas sepanjang hidup, tidak pernah terputus. Karena kita memiliki sifat buruk di dalam diri kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 11. Ini sering juga ini terjadi. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Maka al-insanu ajula, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika ada seseorang sudah putus asa dengan rahmat Allah, maka dia malah berdoa minta keburukan. Saya beri contoh kecil ya. Kita punya motor, masuk bengkel, lama. Kita sudah capek nunggu itu motor berhari-hari, berpekan-pekan, mungkin rental sana, rental sini. Keluar motor itu dari bengkel, kemudian baru sehari kita pakai, besoknya mogok. Apa yang terjadi? Dia katakan, dasar nih motor, pergi ke jahanam sana. Rusak sekalian, capek gua, mati sekalian. Ya Allah, matikan saya. Kan sering ada manusia begitu. Capek. Sama seperti sekarang, sedikit-sedikit, terutama Gen Z ya, yang dari mulai lahiran 98 sampai 2010-an. Kesehatan mental saya rusak, Ustaz. Sering mengeluh, bayar parkir sedikit lebih, mengeluh. Langsung ambil HP, langsung, hey guys, tadi saya bayar parkir guys, lebih mahal. Ini bukan urusan 5.000. Ya subhanallah. Yang suka-suka mengeluh. Nih contoh. Wa kana al-insanu ajul, manusia mempunyai sifat tergesa-gesa memvonis, tergesa-gesa mengambil keputusan, itu manusia. Dengannya dia berdosa, maka perlu taubat. Perempuan tergesa-gesa minta cerai, nantang suaminya, ayo kalau berani ceraikan, cemen lo. Pas dicerai nangis, tergesa-gesa. Ini yang sering terjadi. Wa kana al-insanu ajula, tergesa-gesa. Berdoa minta keburukan sebagaimana dia minta kebaikan. Karena sudah putus asa. Seakan-akan Allah itu tidak ada hikmah dalam penciptaannya, tidak ada hikmah di dalam takdirnya. Karena kadang-kadang ini ujian bertubi-tubi. Ya, contoh misalnya, ada orang marah-marah sama saya waktu kajian, Ustaz, saya dulunya bekerja di bidang yang haram. Gara-gara ceramah Ustaz yang menggebu-gebu itu, saya berhenti.
Sekarang ekonomi saya morat-marit, hutang di mana-mana, pernikahan saya di ujung tanduk, makan susah gara-gara ceramah Ustaz. Mana gantiannya? Mana berkah yang dijanjikan dalam hadis Rasulullah SAW? Man taraka syai'an 'awwadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu, Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Maka jawabannya mudah sebenarnya. Antum memakan dari harta haram itu berapa tahun? Berapa tahun makan dari harta haram? Belasan tahun, 20-an tahun, kemudian bertobat. Berapa tahun tobatnya? Kan ada proses tamhis, pensucian diri dari Allah. Ada proses ujian, benar nggak ini taubatnya atau tidak? Karena ada orang yang berhijrah dari yang haram kemudian dia kembali lagi. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka dibiarkan oleh Allah mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh orang-orang sebelum kalian kami uji sehingga diketahui siapa yang benar di dalam taubatnya dan siapa yang dusta. Saya pernah bertemu dengan seorang artisah. Artis laki-laki, artisah perempuan. Beliau bilang, Ustaz, itu yang di billboard besar itu saya. Yang buka-buka aurat itu saya. Dan waktu itu dengan suaminya. Saya pernah diberi petunjuk oleh Allah untuk menutup aurat. Bahkan sampai bercadar. Kemudian teman-teman saya mengira saya ikut ajaran sesat, mundur, teratur, satu-satu meninggalkan saya. Saya nggak punya komunitas, saya nggak punya teman. Akhirnya kembali lagi, ya, kembali lagi dengan kelabing malam, minum, ngedugem. Saat di situ saya kemudian teman saya mati di pangkuan saya saat kelabing malam. Saya nangis sejadi-jadi. Kenapa? Bodohnya saya. Hidayah pertama kali itu kenapa saya jual kembali. Begitu manusia, para ikhwan. Cepat mengambil keputusan tergesa-gesa, akhirnya masuk terprosok ke dalam dosa dan maksiat. Di situ diperlukan taubat. Alhamdulillah beliau sekarang kembali. Subhanallah. Maka sebagaimana sudah saya katakan di awal, wa kanal insanu at-taubah wadhifatul. Taubat itu adalah tugas kewajiban sepanjang hayat, sepanjang hidup, sepanjang umur. Karena kita manusia, setinggi apapun ilmunya, sesoleh apapun, ya, maka tidak pernah tidak melakukan dosa. Pasti berdosa. Karena ada sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Di antara sifat buruk juga surat Ibrahim ayat 34. Dan ini ayat menarik. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya, dan Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Sedikit menyimpang dari tema kita. Tafsiran yang menarik dari ayat ini, qala ba'dus salaf, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebagian ulama salaf berkata, wa ma lam tas'aluh, dan Allah memberi kepada kalian apa saja yang kalian minta dan apa saja yang kalian belum minta. Itu pernah enggak disyukuri? Apa yang kita belum minta pernah enggak kita syukuri? Tapi Allah kasih syukuri. Di antaranya Islam ini pernah enggak kita syukuri? Ada orang masuk Islam setelah melakukan penelitian puluhan tahun baru masuk Islam. Kita
bapak ibu kita muslim muslimah, kita terlahir sebagai muslim, pernah nggak kita minta bayar sama Allah daftar sebagai Islam? Pernah nggak kita syukuri itu? Makanya penafsiran tersebut luar biasa. Apa saja yang kalian minta Allah kasih. Kata sebagian ulama salaf tafsirannya, dan apa yang belum kalian minta pun untuk maslahat kalian Allah kasih. Ada ikhwan tidak mati. Di sebuah daerah, ada daerahnya seperti daerah saya misalkan, daerahnya gambut, bukan tanah keras. Jadi kalau digali tanah itu sungai, maka Allah sediakan kayu yang kalau dimasukkan ke dalam tanah gambut tersebut, dia akan sangat kokoh, tidak bisa dicabut walau dengan iksa, dan tidak ada di daerah lain. Ya, antum pikirkan apa yang belum antum minta tapi Allah kasih, itu indah sekali hidupnya. Jadi lapang hidup. Gak mudah mengeluh. Guys, saya hari ini guys. Ya, hati-hati. Yang ahli tauhid pantang mengeluh. Karena orang ahli tauhid yang wajib pada dirinya adalah bersyukur saat dapat nikmat, bersabar jika diuji dengan musibah. Catat itu baik-baik. Pantang mengeluh. Bersyukur saat dapat nikmat dan bersabar saat diuji dengan musibah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, kemudian Allah menyebutkan sifat manusia yang dengannya dia berdosa. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar orang yang selalu berbuat zalim. Apa zalim? Nikmat yang dikasih oleh Allah tidak dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim. Mata yang dikasih oleh Allah untuk ketaatan kepada Allah dia gunakan untuk tidak taat. Zalim. Telinga yang dikasih oleh Allah untuk ketaatan kepada Allah dia dengarkan kepada yang haram. Zalim. Lisan yang dikasih oleh Allah untuk berzikir, dan khusus untuk zikir para ikhwan. Saya ingin sebutkan ini sedikit menyimpang dari tema kita. Khusus untuk zikir, dia benar-benar taufik dari Allah. Kata Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Perhatikan perkataan ini. Hatta tatayaqqan anna dzikra taufiqun min Allah, fa innahu min aisaril a'mal wala yuwaffiquhu illa man waffaqah. Sampai kamu betul-betul yakin bahwa zikir dengan lisan, berzikir kepada Allah itu adalah petunjuk dari Allah, bahwa zikir adalah amalan yang sangat dan paling mudah. Tetapi tidak ada yang berzikir kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu. Apa susahnya orang duduk di toko kemudian astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa susahnya orang nunggu di halte kemudian subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, subhanallah, alhamdulillah. Apa susahnya orang berzikir saat dia berjalan di mobil, di motor, subhanallah. Menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih lautan, tapi tidak ada yang mengerjakannya kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Tanpa uang mengerjakannya, tanpa tenaga, keringat, tanpa darah keluar, hanya berzikir. Dan itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yazalu lisanuka rattaban bi dzikrillah. Wahai Rasulullah, amalan Islam sudah banyak. Tolong kasih aku wasiat yang aku akan berpegang dengan wasiat tersebut sampai
setelah engkau mati, aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelah engkau mati. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Masih saja lisan basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Zalim tetapi kotaknya jangan kemana-mana. Saya susah narik perhatian dari antum lewat kotak amal. Ya. Nanti letakkan di depan aja. Paham ya? Lalu sangat zalim. Belum lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah yang sedikit atau dianggap sedikit tidak disyukuri. Itu kezaliman. Saya beri contohnya. Saya pernah makan bakso, salah satu makan favorit, berkuah, pedas, panas. Kalau makan keringetan, itu enak banget. Pernah dibawa oleh ikhwah di sebuah daerah makan bakso. Gimana Ustaz baksonya? Enak. Saya nggak pernah mendapatkan di daerah ini bakso seenak. Ustaz, itu di Pengkolan sana ada bakso yang lebih enak daripada ini. Kira-kira perasaan saya gimana? Ente kenapa nggak bawa saya dari sana? Zalim. Makanya ada sebagian kalau sedang makan, ini sedang makan nih, semuanya sudah terhidang, enak makanannya semuanya enak, lauknya ada, nasinya ada, semua lengkap. Ada yang nyeletuk, ini kurang kerupuk kayaknya nih. Itu zalim, wallah zalim. Wallah zalim. Yang sudah tidak ada jangan dicari. Qanaah itu ada 3 unsurnya. Yang pertama adalah ar-ridha bima a'ta Allah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Satu. Yang kedua, adamu tafakkud bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang saya katakan. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Itulah ridha, itulah qanaah, 3 unsurnya. Dan subhanallah, saya pernah baca buku, salah satu potret qanaah adalah, ini mohon maaf nih bapak-bapak ya, beristri 1. Ridha dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Ustaz, kurang tinggi Ustaz, kurang putih Ustaz, kurang panjang, itu bihun. Tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada, sudah. Yang adanya begini, sudah. Antum ya akhi punya 1, anda tidak. Tapi kalau seandainya dia mampu, silahkan ya. Kayak teman-teman saya yang berani-berani singa-singa beneran, silahkan. Tapi kalau seandainya tidak mampu, jangan dipaksain. Ya. Ada sebagian antum itu ketika gandeng seorang istri, 1 istri, itu yang belum menikah, kapan ya Allah? Ya Allah, kapan? Ya, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu sebab pertama seorang melakukan dosa dan maksiat. Dari sini saya ingin menjelaskan bahwa perkara taubat penting, pembicaraan taubat itu penting karena dan dia adalah apa tadi? Tugas seumur hidup. Karena kita punya sifat yang dengannya kita bermaksiat. Yang sebab yang kedua, ada hawa nafsu di dalam tubuh kita yang dengannya kita melakukan dosa dan maksiat. Ada hawa nafsu.
Hawa nafsu ini yang kemudian nanti bisa menumbuhkan godaan syubhat dan syahwat. Ada hawa nafsu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-fitnatu fitnatan. Al-fitnatu naw'an. Godaan ada dua macam. Fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Godaan syubhat, samar-samar dalam agama, merusak akidah. Itu ujungnya sebenarnya atau sebab pertamanya adalah hawa nafsu. Seperti ada orang berkata, makanya beragama jangan cuma dengan Al-Quran, hadis, fikih, tapi dengan akal. Ketahui baik-baik ketika dia berkata seperti itu adalah akal yang dimaksud dia apa? Hawa nafsu. Dan itu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Siapa yang mengajakmu untuk menggunakan akal dan meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka berarti dia mengajakmu kepada hawa nafsu. Hawa nafsu. Belum lagi hawa nafsu terhadap godaan syahwat. Syahwat, harta, tahta, wanita. Kemudian Imam Ibnu Qayyim berkata, wa aslu fitnati syubhat taqdimul aql 'ala syara'. Dan asal muasal godaan syubhat sebabnya adalah mengedepankan akal, hawa nafsu dibandingkan dalil syariat. Wa aslu fitnati syubhat taqdimul hawa 'alal aqli wasyara'. Dan asal muasal sebab orang terkena godaan syahwat, harta, tahta, wanita. Kalau urusan harta, apa saja yang masuk ke kantong saya, apa saja yang bisa saya pegang, maka itu adalah harta saya. Bodoh amat caranya bunuh orang, mutus hubungan rahim. Anda lupa, 5 tahun orang berputus hubungan rahim gara-gara harta waris. Ya akhi, selama 5 tahun berarti amalnya tidak naik ke langit, tidak diterima oleh Allah. Dan saya pesan, ini sedikit menyimpang dari tema. Saya pesan, yang pernah ngaji sama saya, detik ini juga, yang bermasalah dengan rahimnya, maka saling bermaaf-maaf, saling minta halal. Itu pesan saya. Yang pernah ngaji sama saya. Seorang yang mengenal dakwah sunnah harus dekat dengan rahim. Siapa dia? Orang tua, kakek, nenek, terus ke atas, ke bawah, anak, cucu, cicit, terus ke bawah, ke samping, kakak, adik, sekandung, sebapak, seibu, kemudian ke bawahnya, keponakan, itu rahim semua. Kemudian ke samping, paman, bibi, saudara bapak, saudari bapak, paman, bibi, saudara ibu, saudari ibu, itu rahim semua. Harus dekat dengan rahim. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang bermasalah dengan rahimnya tapi ngaku ngikut dakwah sunnah, maka pengakuanmu bohong, dusta. Harus dekat dengan rahim. Terutama saudara, saudari, kakak, adik. Sebagian orang apa? Ada grup WhatsApp macam-macam. Reuni TK, grup WhatsApp reuni SD, grup WhatsApp reuni, grup WhatsApp futsal, grup WhatsApp poligami, grup WhatsApp macam-macam. Tapi nggak punya grup WhatsApp dengan kakak adiknya. Kalau ngobrol dengan kakak adik nggak bisa nyaman, kenapa sih? Rahim itu akan ditanya oleh Allah, dan itu penyebab diterimanya amal ibadah kita. Kenapa itu demikian? Hawa nafsu, syahwat. Saya tanya itu ibu yang bertanya tentang warisan itu, berapa harta warisnya? 5 miliar, Ustaz. 5 miliar, cuma 5 miliar. Tetapi membuat amal tidak diterima.
Jadi memang benar perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Imam alim min ulama'i baqiyatis salaf, ulama yang tersisa dari ulama salaf di zaman sekarang. Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Perhatikan perkataannya baik-baik. Yang mutus hubungan rahim gara-gara harta, waris, atau apapun yang berkaitan dengan hak. Beliau mengatakan, sayandamul insan amma qaribin. Manusia akan menyesal sebentar lagi. Hina intaqala minad darid dunya ila daril akhirah. Ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Kenapa menyesal? Fawajada annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajri. Ternyata dia dapati bahwa harta yang dia usahakan selama ini, capek hidupnya gara-gara harta, la yahmilu ma'ahu illa kafanuh, tidak dia bawa sama sekali. Harta yang diperdebatkan, dipersengketakan, gara-garanya terbunuh orang, gara-garanya terputus rahim bertahun-tahun, ternyata dia tidak bawa sama sekali kecuali 2 kain kapannya. Hanya 2 kain kapan. 2 kain kapan itu yang membuat orang memutuskan hubungan rahim. 2 kain kapan itu yang membuat orang akhirnya berdusta, menipu, membunuh. 2 kain kapan. La zalumun kafarah wa nafsu. Ini para ikhwan yang dirahmati. Dengan sebab itu manusia berdosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Surat Yusuf ayat 53. Ini sebab yang kedua. Kenapa seseorang berbuat maksiat, dan disitulah pentingnya perkara taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga yang membuat seseorang banyak berbuat dosa adalah syaitanur rajim, iblis alaihi la'inullah. Iblis, semoga Allah melaknat dengan bermacam-macam laknat kepadanya. Ini membuat manusia sering berbuat dosa, dan disitulah pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang iblis, bahwasanya iblis adalah musuh bagi manusia. Dan ini bukan sembarang musuh. Musuh yang kita tidak pernah lihat. 1. Yang kedua, musuh yang tugasnya cuma 1. Para dokter menjadi spesialis setelah dia belajar belasan tahun, puluhan tahun. Menjadi ahli, benar-benar ahli, setelah dia belajar puluhan tahun. Ini iblis dan syaitan-syaitan yang mengikuti menjadi pasukannya bukan hanya puluhan tahun. Dari mulai Adam dia mengganggu sampai sekarang. Bagaimana tidak lihai mengganggu manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah oleh kalian dia sebagai musuh, wajib musuh, tidak boleh berteman. Termasuk di dalamnya para syaitan dari bangsa jin. Makanya ini sedikit menyimpang. Keliru orang yang ketika meruqyah kemudian ngobrol. Siapa namanya? Umurnya berapa? Di mana tempat tinggalnya? Istrinya mana? Anaknya berapa? Ini interview kerja namanya, bukan ruqyah. Ruqyah itu bacakan Al-Quran
doa-doa dari hadis Rasul, kemudian berikan dia takut kepada Allah. Itu ruqyah. Enggak ada ngobrol. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah, itu surat Fatir ayat 6. Itu sebab yang ketiga agar kenapa seseorang berbuat maksiat yang dengannya dia akhirnya bertaubat kepada Allah. Kalau sudah kita pahami ini pentingnya taubat, mari kita baca kitab taubat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan saya sengaja setiap kali kajian bukan rutin, saya meminta kepada panitia agar mencari tema dari kitab Riyadhus Shalihin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Para ulama berkata, taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Ini perkara penting. Ada sebagian orang yang tidak bertobat gara-gara dia tidak tahu bagaimana tata cara bertobat. Gara-gara dia tidak tahu bagaimana tata cara bertobat. Saya pernah kajian waktu jadi masih mahasiswa di Universitas Islam Madinah, kajian di daerah Yambu. Yambu itu sekitar 300 km dari kota Madinah. Dan itu salah satu lumbung minyaknya Arab Saudi. Banyak tenaga kerja Indonesia di situ. Setelah kajian datang orang gondrong, kemudian badan cekik, kemudian beliau bilang, Ustaz, nunjuk saya. Tato semua. Tato. Semua dosa yang Ustaz sebutkan tadi, saya pelakunya. Kemudian dia nangis. Ada enggak taubat untuk saya? Rasanya sudah sangat banyak dosa saya. Saya bingung. Apakah Allah mau menerima taubat saya? Nah, di sinilah perkataan penting. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Apa maksudnya? Baik dosanya dia dengan Allah, seperti meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan, yang wajib zakat tidak berzakat, yang wajib haji tidak mau berhaji, itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia minum khamar, itu tadi melalaikan kewajiban yang pertama tadi, atau melanggar larangan, minum khamar, berjudi, kemudian yang lain-lain, dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dosa dia kepada makhluk-makhluk Allah. Itu semua wajib ditaubati. Ya. Penulis mengatakan, fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tatahallaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Jika maksiat itu berkaitan dengan Allah saja, tidak ada kaitannya dengan makhluk Allah, maka taubatnya ada 3 syaratnya. Ya. Dosa yang berkaitan dengan Allah apa tadi? Melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Melalaikan kewajiban seperti tidak sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas. Kemudian tidak puasa Ramadan, padahal dia muslim balik berakal, mampu. Kemudian tidak berzakat, tidak berhaji, padahal dia termasuk orang yang wajib berzakat dan berhaji. Atau melanggar larangan seperti minum khamar, berjudi, yang kaitannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya 3. Yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyah. Dia harus melepaskan dari dosa tersebut. Ats-tsani an yandama 'ala fi'liha. Menyesal
dengan dosa tersebut. Menyesal dengan dosa tersebut. Wajib dia menyesal terhadap dosa tersebut. Tidak boleh dia tidak menyesal. Dan penyesalan ini harus sepanjang dia bertobat kepada Allah. Sepanjang umur penyesalan. Jangan merasa aman. Ada sebagian orang, ada ibu-ibu dulu panitia kajian. Ustaz, nih jilbab saya sekarang lebar pakai cadar. Dulu saya seorang yang suka mengumbar aurat. Maka saya nasihatkan, Bu, bersyukur kepada Allah. Allah memberi petunjuk. Dan yang kedua, tetaplah menyesal atas dosa yang telah. Karena kita belum ada jaminan Allah mengampuni dosa kita atau tidak. Tetaplah menyesal atas dosa tersebut. Bahkan para ulama mengatakan at-taubatu an-nadam. Taubat intinya adalah menyesal atas dosa. Al-thalith, yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Fa idza fuqida ahad ats-tsalatsah lam tasih taubatuh. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali selamanya terhadap dosa tersebut. Ustaz, kalau seandainya kembali bagaimana? Terus bertobat. Nah, ini yang kadang-kadang sebagian orang salah. Pernah seorang pemuda habis kajian datang mengejar saya di rumah makan. Saya lagi makan sama panitia. Kemudian nangis-nangis. Ustaz, sulit. Apa yang Ustaz sebutkan di dalam kajian sulit. Ya akhi, sebentar, sini duduk. Ada apa? Saya pecandu film porno. Saya punya film dulunya 1 GB semuanya kok. Mendengar kajian Ustadz meninggalkan maksiat karena Allah, saya hapus itu. Tapi 2 pekan setelahnya saya download 20 GB. Bahkan saking kecanduannya saya menangis beristighfar sambil nonton. Ini kejadiannya tadi. Dan ini salah satu nikmat yang antum harus syukuri ketika seseorang tidak diberi kecanduan untuk maksiat. Itu nikmat Allah. Tidak diberi kecanduan untuk masturbasi. Nikmat Allah. Tidak diberi kecanduan untuk melihat yang haram. Apalagi saat sendirian. Subhanallah, ada sebagian orang, bahkan mungkin itu kita, ketika sudah masuk ke dalam sebuah kamar, di sendirian tidak ada mata manusia melihatnya, pasti lancang terhadap Allah, pasti. Hati-hati kalau itu sudah jadi habit, jadi sifat menancap di dalam kalbu, terutama yang kalau sudah umur 40 tahun susah dirubah. Kalau sudah bersendirian pasti maksiat. Banyak-banyak berdoa kepada Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikan kepada takwa. Wa zakkiha, sucikan dia. Enggak ada yang bisa menolong itu kecuali Allah. Anta khairu man zakka. Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Indahkan iman itu di dalam hati kami. Nanti ada pada suatu saat keadaan manusia yang kecanduan maksiat tersebut, dia benci dengan maksiat tersebut. Bencikan kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, dan jadikan kami orang-orang yang mendapat petunjuk Engkau, ya Allah. Di para ikhwan yang dirahmati Allah, bertekad harus tidak mengulangi lagi. Tapi kalau mengulang, nah kemudian beliau berkata, jika 3 ini tidak terpenuhi, tidak sah taubatnya. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau tekad
sudah, tapi terulang Ustaz. Iman lemah, lingkungan susah. Maka jawabannya para ikhwah, teruslah bertobat. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari atau Muslim bahwa inna 'abdan adznaba dzamban, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan sebuah dosa. Wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, dan dia meyakini ada Allah yang Maha mengampuni dosa. Fatam, lalu dia bertobat. Summa, lalu dia mengulang lagi dosanya. Wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, lalu dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Lalu dia bertobat lagi. Lalu dia kembali lagi maksiat. Lalu dia masih meyakini Allah mengampuni dosanya. Lalu dia bertobat lagi. Sampai di akhir hadis Allah berfirman, "If'al ma syi'ta faqad ghafartu lak." Lakukan sesukamu, aku sudah ampuni dosa-dosa. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini bukan berarti kita seenaknya, enggak. Tetapi maksudnya adalah selama engkau bertobat, selama itu pula Allah mengampuni dosa. Jadi ingat para ikhwah, poin yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak melakukan dosa sama sekali bukan berarti tidak boleh terperosok ke dalam dosa. Karena ada sebagian orang, Ustaz saya sudah bertobat, capek Ustaz saya jaganya, kemudian saya terperosok lagi. Contoh zina. Apalagi yang kalau sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Saya sudah tobat Ustaz, capek jaganya. Tapi kenapa terperosok lagi Ustaz? Padahal kan syarat taubat begini, sudahlah. Memang saya penghuni neraka kali ya Ustaz ya? Ada yang manusia begitu. Maka jawabannya enggak ya akhi. Itu tekad bulatmu. Tetapi kan ada sifat buruk, ada hawa nafsu, ada iblis mengajak, ada lingkungan. Maka terperosok ke dalamnya. Kewajibanmu apa? Apa kewajibannya? Taubat. Madama yatubullah alaih. Selama dia bertobat, maka Allah pasti mengabulkan taubat. Jadi jangan putus asa para ikhwan. Karena salah satu permasalahan taubat adalah putus asa. Dia capek bertobat, seakan-akan dia mempermainkan Allah. Daripada saya main-main ya Ustaz, mendingan sudahlah hancur-hancur sekalian sama iblis, gak apa-apa deh. Ada orang, saya pernah kajian dengan judul tentang surga. Saya ceritakan tentang surga. Kemudian orang ini pas sesi tanya jawab mengatakan, Ustaz, saya dulu pengen masuk surga. Tapi setelah mendengar kajian ini, saya sangat ingin masuk surga. Tapi kemudian saya introspeksi diri. Saya tahu Ustaz, saya ini pemalas ibadah. Suka nonton yang haram-haram. Minimal tontonannya lawak, stand up comedy. Gak ada tontonan yang kajian. Malas ibadah. Pantas nggak saya minta surga Ustaz? Atau boleh kali ya Ustaz minta surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, tapi karena saya banyak dosa, nggak apa-apa deh, emperan surga aja. Ada tuh kejadian nyata ini. Maka saya katakan enggak Pak. Allah itu menginginkan kita bertobat. Lihat hadis riwayat Muslim. Ini perhatikan, yang sedang putus asa dengan taubatnya, yang sedang merasa di dalam kalbunya mempermainkan Allah karena bertobat kembali lagi. Perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibun hatta yastaghfiru." Jikalau kalian tidak berdosa, Allah akan wafatkan kalian. Nah, berarti kalian sama dengan malaikat. Kemudian Allah datangkan orang-orang yang berdosa agar mereka bertaubat. Itu yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah adalah yang berdosa bertaubat.
selama bertobat pasti diampuni dosanya. Meskipun dia ulang-ulang dosanya, selama bertobat pasti Allah ampuni dosanya. Ya, garis bawah itu baik-baik. Yang diinginkan oleh Allah selalu bertobat meskipun selalu berdosa. Karena yang diinginkan oleh Allah orang tersebut selalu bertobat. Demikian. Kemudian, lalu penulis mengatakan, wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atu. Jika maksiat yang berkaitan dengan makhluk Allah. Nah, ini berat, Pak. Maksiat yang berkaitan dengan makhluk Allah, mencuri, melalaikan kewajiban dulu ya. Lihat, suami yang menipu istri dan anak-anaknya. Dengan apa? Dengan hal-hal yang melalaikan istri dan anak-anaknya dari taat kepada Allah. Di antaranya zaman sekarang adalah media sosial. Sedikit yang menyimpang tentang anak ya Pak, pendidikan anak. Wallahi, billahi, tallah, demi Allah 3 kali. Anakmu hafal Quran 30 juz lancar, dapat sanad, diajari di pesantren akidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, akhlak yang mulia, tidak akan manfaat tanpa dididik untuk khasyatullah, takut kepada Allah. Apalagi kalau seandainya dia sudah punya HP pribadi, akun media sosial pribadi tanpa batas. Kemudian ini yang ketiga, yang jarang diperhatikan oleh sebagian kepala keluarga. Terkumpul, tergabung di dalam grup-grup media sosial di platform manapun. Tanpa ada pengawasan, tanpa ada orang yang dia takuti. Itu adalah kantong-kantong sumber-sumber maksiat anak kita. Foto, dari mulai foto yang paling terburuk mereka tampilkan di situ. Video, dari video hubungan seks yang paling buruk mereka tampilkan di situ. Belum kata-kata kasar, kotor, keji, vulgar. Hati-hati. Itu termasuk daripada melalaikan kewajiban terhadap orang yang di bawah tanggung jawab kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari, lihat disebut di sini, sahibatihi wa bani, istrinya dan anaknya dia lari. Kenapa? Harus bertanggung jawab. Dan yang pertama kali bertanggung jawab pada sebuah keluarga, tatanan keluarga adalah laki-laki sebagai kepala keluarga. Makanya sebagian suami keliru ketika mengatakan, nasihati itu anaknya, bisa dijaga HP-nya. Nasihati itu anaknya, maksudnya kepada istrinya. Yang pertama kali menasihati wajib adalah kamu, kepala keluarga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun. Yang pertama kali bertanggung jawab lelaki, pemimpin dan penanggung jawab atas keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ini contoh dosa dengan makhluk-makhluk Allah. Contoh dosa yang lain, melalaikan bayar hutang. Pada ikhwah, hutang dibayar. Jangan sampai yang sudah mengenal dakwah sunnah memudah-mudahkan tidak bayar hutang. Bayar hutang.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain." Seluruh dosa akan diampuni untuk orang yang mati syahid kecuali hutang. Mati syahid itu amalan paling tinggi dalam agama Islam. Tidak bisa mengalahkan dosa hutang. Hutang itu tidak bisa dibayar dengan amal saleh. Hutang itu tidak bisa dibayar dengan istighfar. Hutang bayar. Hutang itu apalagi tidak bisa dibayar dengan afwan akhi. Enggak bayar. Afwan akhi. Bayar. Hutang bayar. Kenapa? Karena dia bagaimanapun akan berurusan dengan yang mengutanginya. Bagaimanapun. Itu hubungan dengan orang lain. Makanya penulis mengatakan jika maksiat berkaitan dengan manusia, 4 syaratnya. 3 yang pertama, kemudian yang ketiga, yang keempat, wa an yabra'a min haqqi sahibihi fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilayhi wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba 'afwa wa in kana ghibatan istahallahu minha. Perhatikan. Yang keempat, 3 kan syarat yang pertama tadi. Apa yang pertama syaratnya? Melepaskan dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, berlepas dari tanggung jawab terhadap orang yang berurusan dengannya. Kalau urusannya harta, maka kembalikan. Urusannya harta wajib dikembalikan. Makanya Pak, kalau ada orang mencuri, menggosok itu apa? Membegal, bajing loncat, ya, korupsi itu wajib dikembalikan. Nggak boleh dikasih hadiah. Yang diberi hadiah kalau itu tahu barang curian tidak boleh menerima. Dek, ini saya habis mencuri HP, iPhone, mau nggak? Sang adik nggak boleh. Karena itu wajib dikembalikan. Kalau seandainya dia menuduh orang bermaksiat, menuduh orang berzina, maka dia wajib untuk minta halal kepada orang tersebut. Kalau seandainya dia menghibah orang lain, wajib untuk minta halal kepada orang tersebut. Ya. Contoh waktu SMA, kadang datang ke warung ngambil sesuatu, bayar lebih dikit daripada yang diambil. Dan itu dia lakukan 3 tahun berturut-turut. Itu minta halalnya gimana Ustaz? Maka wajib dikembalikan. Tapi Ustaz, kalau kita kembalikan ini si Pak Hajinya manggil polisi Ustaz. Maka jawabannya adalah dikembalikan tanpa sepengetahuan atau minta halal secara umum. Datang dia ke warung, alhamdulillah yang punya warung masih hidup. Dia bilang, "Pak, terima kasih ya Pak. Saya ketika SMA selama 3 tahun sering belanja di sini Pak. Kemudian saya mohon halal Pak. Kalau ada yang terambil." Kata yang pemilik warung, "Iya saya halalkan." Wah itu alhamdulillah. Tapi kalau dia mulai merinci, sebentar, saya maafkan, cuma apa yang diambil? Nah, ini kan jadi masalah. Makanya para ulama mengatakan minta halal iya, asalkan tidak mendatangkan kemudaratan. Ya. Asalkan tidak mendatangkan kemudaratan. Pernah orang menggibah. Bagaimana cara taubat dari riba? Salah satu caranya adalah dia minta halal kepada orang yang pernah dia riba. Ulang, saya pernah menggibah antum di Masjid Jami' Aliyah Karawang. Mohon halal ya. Kata sipil, ya sama-sama. Semoga Allah memaafkan kita semua, mengampuni kita semua. Kalau begitu aman. Tapi kalau pas dia minta, sebentar, apa dulu itu gimana? Kan tambah sulit jadinya. Dia ingin bertobat malah sulit. Makanya sebagian ulama mengatakan jika minta halalnya mendatangkan kemudaratan,
maka tugasnya apa? Tugasnya adalah sebagaimana dia menghibah di tempat itu, maka dia puji orang tersebut di tempat itu juga. Itu salah satu tata cara bayar ghibah orang lain. Apalagi yang diribah ustaz. Ustaz Ahmad kayaknya ada 2 tuh dia. Kayaknya poligami tapi nggak mau ngomong-ngomong. Ya, yang diribah ustaznya mana berkah ilmunya. Di tempat dia ghibah, di situ pula dia puji orang yang pernah dia ghibah tersebut. Kan ghibah itu pengertian dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan aib saudaramu yang dia benci untuk disebutkan, tidak di hadapannya. Maka sebagaimana kamu sebutkan itu, maka sebut pujilah dia di tempat tersebut. Ini salah satu cara untuk seseorang bertobat dari ghibah. Kemudian penulis mengatakan, wa yajibu an yatuba min jami'iz dzunub, wajib bertaubat dari seluruh dosa. Sudah kita sebutkan tadi. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqq min dzalika dzamb wa baqiya 'alaihi al-baqi. Kalau ada orang bertaubat, misalkan dosanya banyak, misalkan dosanya kesyirikan, kemudian membunuh, kemudian berzina, kemudian minum khamar, berjudi, ya, korupsi, banyak dosanya. Dia taubati hanya kesyirikan saja, maka dosa kesyirikannya diampuni oleh Allah. Jika mengumpulkan syarat-syaratnya yang belum dia taubati, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud perkataan penulis. Waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Dan telah datang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para salafus saleh tentang wajibnya bertaubat dari seluruh dosa. Maka kemudian penulis Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban bertaubat. Wajib itu artinya apa, Pak? Wajib adalah perintah Allah yang tegas, keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya. Itu wajib. Maka taubat hukumnya wajib. Perintah Allah keras, tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya. Itulah taubat dan hukumnya yang wajib. Dalilnya surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Bertobatlah, di situ perintah. Sekali lagi, perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kewajiban tadi apa pengertiannya? Perintah Allah yang tegas, keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya dengan sengaja. Agar kalian beruntung. Pada ayat ini surah An-Nur ayat 31 terdapat perintah untuk bertobat. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah, orang yang bertobat pasti beruntung. Nah, ini harus menemani hati kita saat kita bertobat, meninggalkan yang haram, maka pasti kita beruntung. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Pasti beruntung. Ya. Kemudian dalil yang kedua surat Hud ayat 3. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Nah, timbul pertanyaan. Ayat ini juga perintah untuk bertobat. Summa tubu ilaih. Kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Di awal ayat ada istighfar. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Jadi kalau kita istilahkan ada bola. Ini bola taubat.
Salah satu isi dari bola itu adalah istighfar. Istighfar bagian dari taubat. Bahkan bagian terbesar. Dan khusus untuk amalan lisan berzikir istighfar, perbanyak istighfar para ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfar katsiran." Alangkah indahnya, itu arti tuba. Ada lagi yang mengartikan tuba adalah syajarun fil jannah, pohon di dalam surga. Pohon di dalam surga bagi siapa yang mendapati dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beristighfar sebanyak-banyak. Kemudian ada hadis Rasul, ada perkataan para ulama salaf mengatakan, "Ajibtu min qaumin halaku wa ma'ahum najatuh." Aku heran, ada orang-orang binasa padahal mereka mempunyai penyelamatnya. Ada orang-orang binasa padahal mereka mempunyai penyelamatnya. Apa itu? Istighfar. Penyelamatnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar bagian dari taubat. Taubat bola besar, di dalamnya ada penyesalan, ada istighfar, ada bertekad untuk tidak kembali lagi. Kalau seandainya punya hak terhadap orang lain, punya tanggungan terhadap orang lain, dikembalikan, minta halal, dan seterusnya. Sedikit menyinggung tentang masalah hak orang lain. Perhatikan baik-baik. Ada perkataan Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, ahli tafsir, ahli fatwa. Beliau mengatakan, "Wailun lil wahada yuhliknal asharat." Yang artinya, celakalah amalan satu menghapuskan pahala berpuluh-puluh kali lipat. Celakalah perbuatan satu menghapuskan pahala berpuluh-puluh kali lipat. Apa maksudnya, Pak? Saya terangkan. Nantikan baik-baik. Kita ini dalam agama Islam, Allah itu Maha Pemurah. Salah satu pemurahnya Allah adalah satu amal soleh dilipatkan menjadi 10. Betul? Bersedekah. Satu sedekah seperti seseorang menanam satu biji, kemudian tumbuh 7 bulir, kemudian dikalikan 100, dilipatkan lagi berlipat-lipat. Satu ayat atau satu huruf dari Al-Quran dikalikan 10. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf berarti 190 pahala kebaikan. Itu adalah sistem Allah mencatat amal soleh kita. Sebaliknya, sistem Allah mencatat dosa kita, satu perbuatan dosa dicatat cuma 1. Kalau baru tekad mau berdosa, kemudian tidak jadi, dicatat jadi amal soleh. Pertanyaan saya sekarang, sebanyak apapun dosa seseorang, apakah bisa dikalahkan dengan pahalanya kalau sistemnya seperti tadi? Nah, bisa nggak? Bisa nggak? Tidak. Orang melakukan dosa nih, tapi dengan sistem pencatatan pahala tadi, pasti pahalanya lebih apa? Lebih banyak. Paham maksud saya? Saya bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at." Allah menulis tata cara, metode penulisan pahala amal soleh dan penulisan dosa dan maksiat. Caranya bagaimana? Fa in hamma bihasanah. Kalau ada orang bertekad melakukan amal soleh, falam ya'malha,
lalu dia belum mengerjakan amal soleh tersebut, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah tulis pahala untuknya satu pahala sempurna. Baru niat, belum terjadi amal solehnya, sudah ditulis apa? Pahala sempurna. Baru niat. Fa in amilah, kalau dia mengerjakan amal soleh tersebut, ya, mengerjakan amal soleh tersebut, maka dilipatkan pahalanya 10 kali lipat. Itu tata cara penulisan apa? Amal soleh dan pahala. Makanya Pak, mohon maaf, kita yang miskin-miskin ini minimal niat. Saya kalau kaya, saya bangun masjid, saya bangun pesantren. Sudah niat itu saja dapat pahala sempurna. Kalau benar-benar terjadi, apa yang terjadi? Dilipatkan 10. Sedangkan penulisan dosa dan maksiat bagaimana? Fa in hamma bisayyi'ah, jika dia bertekad untuk melakukan dosa, falam ya'malha, lalu dia belum mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tulis pahala sempurna. Ya, kesana lagi. Gitu? Wa in amila katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau dia terperosok juga dalam maksiat yang sudah dia tekadkan tadi, Allah hanya menulis berapa? Kalau hitungan seperti ini, kira-kira pahalanya lebih banyak atau dosanya lebih banyak? Paham? Sampai sini paham? Tetapi kata Abdullah bin Abbas, kembali ke perkataan tadi, wailun lil wahadat yuhliknal asharat. Celaka, ada satu dosa yang menghapuskan berlipat-lipat pahala. Apa dosa itu, Pak? Dosa yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Hati-hati, Pak. Ya, orang mungkin kelihatan ahli ibadah, ahli sholat malam, hafal Quran, ahli sedekah, tetapi lisannya kotor. Kan pernah disebutkan di hadapan Rasulullah SAW, annal mar'ah tudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha walakinnaha tu'dhi jiranaha. Ada seorang perempuan yang disebutkan ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, tetapi sering menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? Dia di dalam neraka. Ya. Ada seorang perempuan ahli sholat, ahli puasa, tetapi suka ribain suaminya. Nah ini saya punya pengalaman menarik. Ini kejadian nyata. Ada seorang, mohon maaf ya, saya nggak sebutkan namanya, istri ustaz datang menemui istri saya. Dan saya punya panggilan untuk istri saya, anti hasanatud dunya. Engkau adalah kebaikan dunia seluruhnya. Karena ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepadaku di dunia hasanah. Salah satu hasanatud dunya, istri yang saleh. Maka tahun ini saya panggil istri saya anti hasanatud dunya. Itu tahun kemarin ya. Tahun ini belum berubah. Saya lupa nih merubahnya. Karena saya sudah janjian sama anak-anak, setiap tahun abang punya panggilan khusus untuk Umi. Dan itu termasuk perlakuan baik kita kepada istri kita. Sebagian laki-laki kadang-kadang para ikhwah, kalau sudah sama perempuan lain, terima kasih mbak, terima kasih mbak. Istrinya nggak pernah terima kasih, nggak pernah sopan itu kepada istri. Bikinin kopi dong.
Baik, kembali ke permasalahan tadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kebiasaan buruk dari para perempuan. Kumpul dengan para perempuan menceritakan suaminya. Ini kejadian. Datang orang ke rumah kemudian ceritakan suaminya yang juga ustaz. Sudah penuh mulutnya dengan cerita suaminya, menghibah suaminya. Dia kemudian minta kepada istri saya, kalau ustaz gimana? Jadi istri saya disuruh ghibah dan dia nggak akan cerita, karena itu rahasia. Salah satu ciri wanita yang saleh, qanitah, hafizat bil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang taat kepada suami dan menjaga apa yang dijaga oleh Allah. Ini kebiasaan. Ibu-ibu jauhi kebiasaan yang ngumpul-ngumpul, yang diribah suaminya. Ya, hati-hati. Maka dikhawatirkan wailun lil wahadat yuhliknal ashar. Celaka, wail bagi satu dosa menghapuskan pahala-pahala kebaikan. Aturannya Pak, sebesar apapun dosa orang pasti pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena hitungannya tadi. Betul apa tidak? Tetapi kenapa bisa ini dosa menghapuskan pahala tadi? Karena dosanya berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat surah At-Tahrim ayat 8 juga ayat yang berkaitan dengan taubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Dari 4 syarat bisa kita tambahkan Pak, ada 2 syarat tambahan yang tidak disebutkan oleh penulis. Saya tambahkan dari perkataan para ulama yang lain, yaitu yang kelima adalah syarat taubatnya adalah ikhlas, murni hanya karena ingin ridha Allah dari taubatnya, termasuk di dalamnya yang meninggalkan yang haram. Harus ikhlas saat meninggalkan yang haram, bukan karena mencari gantian yang lebih baik. Makanya saya tidak terlalu excited ketika ada orang meninggalkan yang haram, kemudian dia cerita sama saya, Ustaz, alhamdulillah saya meninggalkan yang haram, sekarang saya diganti dengan ini, dengan ini. Bukan itu urusannya. Urusannya adalah kenapa kamu bertobat? Karena takut sama Allah, takut siksa Allah. Itu yang harus kita lakukan, bukan karena ingin gantian yang lebih baik. Gantian yang lebih baik itu bonus. Dan ini jawaban juga bagi siapa yang meninggalkan yang haram, akan tetapi ekonominya malah morat-marit. Tujuanmu bertobat untuk apa? Ninggalin yang haram untuk apa? Bukankah karena ikhlas hanya karena Allah, ingin mencari ridha Allah, takut siksa Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena dapat dunia. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam tambahannya adalah harus dikerjakan saat diterimanya taubat tersebut, saat masih hidup atau sebelum kiamat. Ini 6 syarat taubat yang nasuha. Sampai jam berapa? Nah, 12 materi atau selesai? Selesai. Ada tanya jawab. Baik. Saya baca beberapa hadis agar kita tidak Al-Qur'annya saja. Kemudian baru setelah itu tanya jawab. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah hadis dari riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marrah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih banyak dari 70 kali." Itu orang yang diampuni dosanya yang akan datang. Bagaimana kita yang tidak ada jaminan sama sekali? Maka bertobatlah kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Saat bermajlis, istighfar. Istighfar. Apa susahnya kita beristighfar?
Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallah afrahu bi taubati 'abdi min ahadikum saqata 'ala ba'iri wa qad adallahu fi ardi fala." Sungguh Allah lebih gembira, ya, lebih gembira dengan taubat seorang hamba dari kalian yang dia terjatuh dari ontanya, dan di ontanya tersebut seluruh makanannya, dan ontanya hilang, lalu yang ada dalam dirinya putus asa. Ketika dalam keadaan putus asa menunggu kematian tersebut, datang ontanya, maka dia kemudian mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Saking gembiranya ngomongnya terbalik. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan gembiranya orang yang kehilangan onta kemudian dia dapat kembali. Bertobat kepada Allah. Allah senang bertobat. Kemudian hadis riwayat Muslim, ini yang saya sebutkan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Siapa saja yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Apa susahnya bertobat kepada Allah? Tinggalkan maksiat, menyesal atas perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulangi. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, dipersilakan. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari jamaah, silakan yang ingin bertanya via WA. Saya bertengkar hebat dengan suami saya. Lalu suami saya mengucapkan talak 3 saat sedang marah dan menyesali telah mengatakan hal itu. Talak 3 itu disaksikan oleh ibu bapak mertua saya sendiri. Sebelumnya suami saya tidak pernah mengatakan talak 1 atau 2, namun saya sering meminta pisah lebih dahulu setiap bertengkar hebat. Apakah talak yang diucapkan suami saya langsung ke talak 3 tersebut sah, atau hanya jatuh ke talak 1 saja? Karena soal talak biasanya ada perbedaan pendapat. Mana yang benar? Susah kan? Susah jawabnya kan? Sekarang saya baru merasakan mengapa Syekh saya, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, ahli hadis di Masjid Nabawi, beliau sering sekali ditanya 3 hal pasti beliau tidak jawab, atau kebanyakan beliau tidak jawab. Tanya tentang talak, tanya tentang waris, beliau pasti jawabannya 2. Raji'il mahkamah, silahkan kembali pengadilan. Angkat permasalahanmu ke pengadilan agar tahu rasa. Si suami jangan mudah-mudah mengucapkan kata cerai, si istri jangan mudah-mudah minta dicerai. Ini saya rasakan sekarang ketika sudah kembali ke Indonesia. Kenapa Syekh ini sering jawab raji'il mahkamah? Silahkan ke pengadilan sana, bawa masalahmu ke pengadilan. Susah masalahnya Pak, ribet urusannya Pak, maluan. Dan ini hati-hati ibu-ibu yang sudah suaminya kadang, ya sudah pisah aja kita, ya sudah saya kembalikan kamu kepada kedua orang tuamu, ya sudah selesai hubungan kita. Itu perkataan itu berat. Harus ditanya niat suami apa. Kemudian dilihat berapa kali dia mengucapkan seperti itu. Kemudian bagaimana keadaan istri saat mengucapkannya, setelah haid atau sebelum haid, setelah suci dari haid atau bagaimana. Jangan bermudah-mudah.
Karena urusannya kemaluan. Ya. Kemudian yang kedua, urusan dengan harta waris. Pasti beliau kembali. Yang ketiga yang beliau sering tidak jawab adalah tentang tafsir mimpi. Meskipun boleh ya, beliau mengatakan lastu ma'birriyah, saya tidak menafsiri mimpi. Tetapi karena ditanya, maka saya nasihatkan paling utama tanya ke pengadilan. Satu, agar kenapa harus ke pengadilan para ikhwan? Kalau fatwa seperti ini, ustadz siapapun, itu hanya sifatnya adalah penjelasan agama, tidak mengikat. Tetapi kalau di pengadilan, bedanya adalah ketika sudah top pengadilan, maka hukumnya apa? Mengikat. Karena sudah ada keputusan pengadilan. Adapun yang disampaikan, apa yang belum jelas. Jadi gini para ikhwan, al-aslu baqa makan ala makan. Asal hukumnya adalah tetap sebagai suami istri selama belum ada kejelasan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak berubah dengan keraguan-raguan. Saya ragu Ustaz, ya. Yakinnya sudah menikah, nikah. Berarti itu yang yakinnya. Keraguan tinggalkan. Berarti masih tetap sah sebagai suami istri. Tapi saya yakin Ustaz, yang terakhir ini saya berbicara yang awal-awal tadi. Dia akan cerita yang awal-awal tadi. Tapi saya yakin yang terakhir Ustaz, dia mengucapkan di hadapan orang tua saya talak tilu kamu. Itu saya yakin Ustaz. Maka pada saat itu jatuh talak. Tinggal lihat talaknya sesuai dengan sunnah atau tidak. Apa itu talak sesuai dengan sunnah? Seorang suami mentalak istrinya setelah istrinya suci dari haid dan belum digaulinya. Itulah talak yang sesuai dengan sunnah. Sebelum digauli, ya, itu talak sesuai dengan sunnah. Nah, tinggal nanti dilihat apa hukum seorang suami mengatakan saya talak 3 kamu, atau dia mengatakan saya talak 100 kamu. Mungkin saking marahnya dia pada istri. Ya. Maka jawabannya ini khilaf di antara para ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa ketika suami mengatakan saya talak kamu 3 kali, atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, atau saya talak bain kubro kamu, maka wallahu a'lam yang lebih condong adalah itu talak 1, karena untuk maslahat mempertahankan keluarga. Ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan itu jatuh hanya talak 1. Tinggal kemudian itu talak rujuk atau tidak. Talak rujuk artinya dia mempunyai masa iddah selama 3 kali haid. Perempuan tersebut tidak boleh keluar dari rumah suaminya dan masih dalam kuasa suaminya. Perempuan tersebut tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain sampai selesai masa iddah. Kalau masa iddah tidak ada rujuk dari suami, selesai masa iddah, maka naik statusnya menjadi talak bain sughra. Talak bain sughra, suami istri berhak untuk menikah dengan laki-laki lain. Suami tidak wajib untuk menafkahi. Suami kalau ingin merujuknya, kalau dalam talak bain sughra, wajib menikah lagi dengan mahar saksi wali. Ya. Kalau itu sudah terjadi sebanyak 3 kali, disebut dengan talak bain kubro. Talak bain kubro tidak bisa dirujuk kecuali sang istri menikah dengan laki-laki lain, benar-benar menikah. Bukan hanya sekedar main-main, merasakan hubungan badan, kelezatan. Kalau ternyata pisah lagi dan Allah bertakdir mereka kembali lagi suami istri, baru boleh menikah lagi. Jadi jawabannya
itu talak jatuh satu, ya, karena sudah dia katakan seperti itu jelas. Kemudian dan dilihat nanti sudah berapa kali dia melakukan seperti itu. Kalau seandainya itu yang pertama, yang jelas yang pertama, maka itu berarti talak satu rujuk, artinya masih ada masa iddah. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Semoga antum dan kita para jemaah yang hadir Allah berikan taufik dan hidayah. Ustaz, ana sering merasa sulit untuk taat kepada suami. Ana sering dapati suami tidak menundukkan pandangan ketika di luar rumah ataupun di sosial media. Apakah ini wajar? Karena wanita itu kan pencemburu. Atau akibat dosa suami ana yang tidak bisa menundukkan pandangan sehingga membuat anak berat untuk mentaati suami. Apakah dosa bisa mempengaruhi sikap pasangan? Bismillah, walhamdulillah. Seorang lelaki melihat perempuan itu normal. Yang tidak melihat perempuan lewat itu abnormal. Cuma kita punya syariat. Syariatnya adalah apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Maka ketika ditanya apakah itu wajar, normal sebagai laki-laki, tapi laki-lakinya berdosa kalau dia ikutkan pandangannya terus sampai mentok listrik, tiang listrik. Nah, itu berdosa. Tapi kalau sekelebat lewat, sudah tidak berdosa. Rasulullah SAW bersabda, Ya Ali, la tutbi'in nadra nadra, fa innama lakal ula wa laysat lakal thaniya. Wahai Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, jangan ikuti pandangan dengan selanjutnya. Sesungguhnya boleh bagimu yang pertama dan bukan hakmu yang kedua. Ini pas lewat terlihat, tundukkan pandangan. Tapi jangan ikuti, berdosa itu. Apalagi yang setiap malam tidur di atas yang haram sampai ngantuk. Ini yang saya katakan tadi kepada ikhwan. Kalau ada kesempatan bersendirian, pasti menjadi makhluk Allah yang paling lancang terhadap Allah. Hati-hati, itu menjadi habit para ikhwan, menjadi kebiasaan yang susah untuk dirubah. Terutama yang berumur berapa tadi? Kenapa? Karena umur 40 biasanya kebiasaan susah dirubah. Ini bukan berarti yang 30, 20, under belasan itu boleh, enggak. Bahkan kebiasaan 40 itu hasil dari kebiasaan-kebiasaan sebelum 40. Jadi seperti itu. Nah, kemudian taat kepada suami tidak ada urusannya dengan maksiat suami. Suami bermaksiat, dosa dia. Kewajiban istri menasehati, tolong menolong, jadi tim kerja agar sang suami meninggalkan yang haram. Ya, tolong menolong. Kalau seandainya masih ingin bersama dengan suami tersebut. Tapi kalau seandainya ingin pisah, lain lagi jawabannya. Tapi kalau seandainya ingin masih bersama, maka tolong menolong dengan suami. Mas, itu haram. Mas. Ayo kita. Ya, apa sih yang Mas cari? Nih, saya juga punya nih. Ya. Maka pada saat itu pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong dengan suami. Tetapi jika suami bermaksiat, kemudian sang suami memerintahkan sesuatu yang bukan maksiat, tetapkah istri taat? Wah, jawabannya tetap. Kalau tetap ingin bersama loh ya. Kalau tetap ingin bersama, tetap wajib taat. Tidak boleh tidak taat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa idza man tuti'uhu idza amarka. Sebaik-baik istri adalah seorang istri yang mentaati suaminya jika suaminya memerintahkan.
Masalah maksiat suaminya, kecuali maksiat suaminya berpengaruh kepada istrinya, kepada keselamatan istri, ketenangan hati istri. Maka pada saat itu seperti yang sudah saya ungkap, nasihatilah suaminya. Tapi untuk taat tetap wajib. Misalkan dalam hubungan rajam, Ustaz, dia suka nonton film porno, Ustaz. Dia suka melihat hal-hal yang haram, tapi dia berhubungan ranjang dengan saya, gimana? Saya tetap melayaninya atau tidak? Wajib layani. Ini dosa suami, dinasihati. Didatangkan keluarga besar, hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Didatangkan keluarga besar dari istri, di keluarga besar dari suami, kemudian nasihati suaminya. Tapi saat suami meminta untuk dilayani, tetap wajib dilayani. Paham ya? Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz. ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau menanyakan apakah perbuatan mabuk berzina atau selingkuh sama suami orang terus akhirnya bertobat, apakah perbuatan itu akan terhapus? Dan apakah perlu perbuatan tersebut meminta maaf kepada istri orang yang sendiri tersebut? Karena aib itu kan biasanya nggak boleh diceritakan. Bagus pertanyaannya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pelakor wanita yang menggoda suami orang lain sampai berzina dengan suami orang lain, apakah kemudian dia minta halal kepada istri suami yang sah dari suami tersebut? Jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya, tidak ada yang mengetahui dosa tersebut kecuali antara mereka berdua, kemudian malaikat pencatat amal dan Allah Subhanahu wa taala, maka tutupilah dosanya. Bertobatlah dengan sebenar-benar tobat. Karena ada hadis Rasulullah SAW, man alama bima'siyah, siapa yang melakukan kemudian maksiat, wa satarahu Allah falyastur nafs, lalu Allah tutupi maksiatnya, maka tutupi dirinya, jangan dia bongkar. Dan ini persis juga kebalik permasalahan lain. Ada suami istri, istrinya berzina dengan dengan laki-laki lain, mantan biasanya dan seterusnya, sampai hamil. Maka istri ini selalu tidur dengan suaminya, tapi suatu saat dia berzina dengan laki-laki lain sampai hamil. Maka sang suami, kata Rasulullah SAW, al-waladu lil firash, anak yang dikandung oleh istri ini adalah milik sang suami. Dan ini buruknya zina. Sang suami wajib mengakui itu anaknya padahal bukan anaknya. Sang suami rela anak ini dinasabkan kepada dirinya padahal itu bukan nasabnya. Sang suami rela dia menerima hak waris dari suaminya padahal itu bukan ahli waris. Sang suami rela ini anak kalau laki-laki berhak berkumpul dengan saudara-saudara perempuannya yang anak sahnya padahal bukan mahramnya. Itu perbuatan buruknya zina. Tapi itulah hukum Islam. Lalu sang istri yang berzina ini wajibkah dia beritahu kepada suami? Maka jawabannya, selama Allah tutupi tidak wajib. Tapi baik kasus yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi ataupun kasus yang saya sebutkan barusan tadi, semuanya tetap akan bertanggung jawab di hadapan siapa? Allah SWT. Dia bertobat, urusan dia dengan Allah SWT. Dan adabnya tidak diberitahu. Apalagi untuk menjaga keluarga, menjaga anak, tidak diberitahu. Tapi tetap dia akan dihadapkan dengan pengadilan yang maha adil di hadapan Allah di hari kiamat. Bagaimana nanti suaminya mau memaafkan atau tidak? Bagaimana nanti istrinya yang diselingkuhi tadi mau memaafkan atau tidak? Itu urusan di akhirat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan orang yang dizaliminya nanti. Adapun minta halal kepadanya ataupun membongkar aibnya, maka wallahu alam, saya berpendapat dengan hadis yang saya sebutkan tadi tidak disebutkan dan tidak dibongkar. Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya.
Saya berterima kasih kepada panitia yang telah mengundang dan juga kepada DKM Masjid Jami' Aliyah Karawang Jawa Barat yang sudah memfasilitasi kajian ini. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai jumpa dalam majlis-majlis ilmu di dunia yang lain. Kalau tidak berjumpa kembali di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.